Saya Muhammad Rajabi Syatorik akan mengerjakan tugas pertemuan 12 Daur hidup organisasi, berbagai isu, analisis dan aplikasi. Pendahuluan. Perspektif daur hidup. Setiap hari kita membaca berita, mendengar atau menyaksikan organisasi baru dibentuk atau dilahirkan. Tapi pada saat yang sama banyak organisasi mati. Fenomena kelahiran dan kematian ini berlaku tidak hanya bagi organisasi kecil, tapi juga organisasi besar, bahkan misal sebesar Bank Suma. Banyak teoritisi organisasi telah lama mencoba untuk memakai daur hidup organisasi, bagaimana mereka lahir, tumbuh dan kemudian mati, dengan menggunakan metafora biologis. Hidup organisasi dipandang seperti hidup manusia yang mempunyai pola perubahan secara teratur dan dapat diprediksi menurut perspektif daur hidup. Meskipun daur hidup organisasi tidak sejelas daur hidup manusia, binatang atau tumbuhan-tumbuhan, para teoritisi telah mengembangkan beragam skema untuk membedakan tahap-tahap perkembangan organisasi. Berdasarkan hasil riset Wynne dan Cameron tahun 1983 menggunakan model 4 tahap pertumbuhan organisasional dan tahap penurunan sebagai berikut. 1. Tahap kewirausahaan. Organisasi masih bayi, tujuan cenderung ambigu dan terfokus pada formasi nikel. Kegiatan-kegiatan bersifat kewirausahaan dengan sedikit perencanaan dan koordinasi. Peran kreativitas tinggi yang tercermin dengan banyaknya ide sukses. Ke tahap berikut tergantung pada kemampuan untuk mengakuisisi sumber daya yang diperlukan. Nomor 2, tahap kolektivitas. Tahap ini melanjutkan proses inovasi, tetapi misi dan tujuan organisasi semakin jelas. Komunikasi dan struktur organisasional secara esensial tetap informal. Rasa kolektivitas dan komitmen para anggota tinggi. Nomor 3, tahap formalisasi. Struktur organisasi menjadi stabil, berbagai aturan formal dan prosedur institusional dibuat. Pembagian peran dan delegasi kewenangan pengambilan keputusan dilakukan secara konservatif, efisiensi dan stabilitas makin ditekankan. 4. Tahap elaborasi. Struktur menjadi semakin kompleks dan terelaborasi menjadi posisi-posisi lini dan staf. Karena organisasi biasanya melakukan diversifikasi atau ekspansi cakupan operasi, pengambilan keputusan disentralisasi. Organisasi perlu melakukan adaptasi dan pembaruan untuk menghadapi perubahan lingkungan. Dan nomor 5, tahap penurunan. Sebagai akibat persaingan semakin ketat, penciutan pasar atau kekuatan-kekuatan lain, organisasi mengalami penurunan. Manajemen mencari cara untuk mempertahankan pasar dan mencari kesempatan baru. Tahap ini biasanya juga ditandai dengan meningkatnya konflik dalam organisasi dan pergantian kepemimpinan. Berbagai isu, analisis dan aplikasi. Apa kegiatan dan struktur organisasi untuk tujuan analisis dasar hidup? Masalah pertama, analisis daur hidup adalah keragaman tingkat agresi yang memberikan karakteristik struktur dan kegiatan organisasi hierarkis, mulai dari orientasi kognitif individual sampai struktur organisasi dan akhirnya sampai hubungan organisasi lingkungan. Identifikasi berbagai karakteristik, struktur, dan kegiatan organisasional pada setiap daur hidup yang berlaku universal merupakan masalah empiris yang belum terpecahkan. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk menentukan karakteristik generik
pada setiap tahap, seperti misal oleh Quinn dan Cameron tahun 1983. Sampai sekarang belum ada konsensus di kalangan para teoritisi organisasi. Setiap organisasi mempunyai keunikan dalam perjalanan hidupnya, sehingga berbagai karakteristik, struktur, dan kegiatan yang menandai setiap tahap pada proses evaluasinya juga berbeda-beda. Sayangnya, upaya identifikasi ini semakin dipersulit dengan adanya keterbatasan metodologis pelaksanaan riset bidang perilaku organisasi. Pertanyaan relevan untuk memecahkan masalah ini adalah, pada tingkatan mana paling akurat menangkap konsekuensi kekuatan-kekuatan yang mendasari perubahan bagaimanapun. Ada banyak dimensi sepanjang mana organisasi dapat berubah. Sebagai contoh, DG 1982 menyatakan bahwa organisasi mempunyai 3 daur yang saling berhubungan: 1 politik, 2 teknis, dan 3 kultural. Konsekuensinya, untuk menjawab pertanyaan kapan suatu perubahan besar benar-benar berbeda, untuk menjustifikasi pergantian atau perpindahan tahap suatu analisis daur hidup, tergantung pada bagaimana kita mendefinisikan organisasi. Memandang organisasi pada perspektif power berarti bahwa hanya bila ada perubahan distribusi kekuasaan yang menyangkut perbedaan tajam dari kondisi sekarang, satu tahap terpisah dalam daur hidup perlu diidentifikasi. Apa faktor-faktor yang mendasar yang menentukan parameter-parameter daur hidup? Banyak kekuatan internal atau eksternal dihipotesakan mempengaruhi urutan dan durasi tahap, bentuk daur, dan berbagai penentu utama setiap transisi ke tahapan baru. Upaya-upaya di masa lalu untuk memvalidasi keberadaan daur hidup telah mengungkap banyak urutan dan karakteristik organisasional setiap tahap. Lebih lanjut, berbagai upaya di masa lalu tidak diwujudkan dalam riset sistematik untuk mengungkap alasan-alasan perbedaan di antara berbagai bentuk daur hidup, dan perbedaan lama waktu organisasi tetap bertahan pada tahap-tahap tertentu dalam daur hidup mereka. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, apakah tahap-tahap daur hidup berkorelasi dengan suatu umur kronologis organisasi? Lippitt and Smith, seperti dikutip Quinn dan Cameron 1983, berargumentasi bahwa dua variabel tersebut mempunyai korelasi lemah. Banyak organisasi mungkin telah mencapai tahap penurunan kurang dari 5 tahun setelah terbentuk, sedangkan yang lain telah berumur 20 tahun dan masih pada tahap pertumbuhan. Dalam kenyataan, organisasi yang sukses selalu berupaya untuk bertahan pada tahap-tahap awal. Lebih lanjutnya, organisasi juga tidak selalu memulai semua tahap. Bila mungkin, tentu saja manajemen akan menghindari organisasi mencapai tahap kematian. Sebagai contoh, beberapa pemerintah di dunia telah mencapai umur ratusan tahun. Apakah contoh ini sekarang telah mencapai tahap kedewasaan menjadi pertanyaan riset empiris yang menarik. Jelas bahwa kita perlu untuk berpikir lebih dalam tentang dan mengungkap lebih lanjut berbagai kekuatan internal dan eksternal yang menentukan efektivitas tipe organisasi tertentu pada tahap-tahap daur hidup mereka. Kita sebagai contoh mungkin menganalisa hubungan antara daur hidup industri dan daur hidup organisasi. Penutup, perspektif daur hidup organisasi menghilangkan kecenderungan untuk memandang organisasi sebagai unit statik. Organisasi adalah bukan suatu snapshot tetapi gambar yang selalu bergerak. Organisasi selalu bergerak dan berubah. Aplikasi perspektif daur hidup membuat kita sadar bahwa fenomena organisasional selalu berubah dari waktu ke waktu. Lebih lanjut, metafora daur hidup sangat bernilai ketika kita mempertimbangkan apa yang dapat dilakukan manajemen untuk
membuat organisasi lebih efektif. Kegiatan yang tepat untuk suatu masalah tertentu saat organisasi tumbuh mungkin berbeda bila masalah tersebut terjadi pada tahap penurunan. Tetapi meningkatkan nilai deskriptif dan eksplanatori konsep teori hidup, lebih banyak perhatian perlu diarahkan untuk memahami pola-pola berulang dinamika perkembangan organisasional. Lebih banyak upaya juga perlu dilakukan untuk mengintegrasikan berbagai determinan efektivitas organisasional pada setiap tahap teori hidup yang disesuaikan dengan berbagai kekuatan mendasar penting yang berbeda pada setiap tahap. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.